tapi kemampuan kaumnya, Mas Laban. Begini saya bacakan ya, Matius Iya. 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Siapa? Betul itu. Betul itu. Artinya Siapa? apa? Artinya apa? Semua ayat segala firman yang telah kuterima, telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesua Amasya ini wakil Tuhan di muka bumi, dipercaya untuk sakit. mengajari Bani Israel. Sakit apa nih? Itu loh. Kalau Mas Yesus Laban. tidak menyatakan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, berarti Yesus mendapatkan firman dari siapa, Pak? Itu saja, Pak. Bukan ke situ. Siapakah nabi yang pernah mengaku anak Allah? Begini Pak Siapakah Laban. nabi yang pernah mengaku anak Allah dan mengenal Allah? Istilah anak Tuhan itu anak Allah atau anak Bapa itu, kalau anak Allah itu tidak dikenal di Al-Quran. Sebenarnya salah penggunaan kata juga. Anak Theos lah begitu ya, anak siapa. Di sana itu anak itu artinya bukan anak biologis, tapi adalah utusan hamba. Gitu loh. Jadi dia yang paling dekat dengan Tuhannya untuk menyampaikan apa yang diterimanya. Jadi bukan anak biologis ya, Mas Laban ya, bukan. Artinya orang yang paling dekat dengan Tuhan. Oke? Gitu Ya, maksudnya. yang saya tanyakan, adakah pernyataan lain, nabi lain yang seperti ini? Nah, istilah anak itu, Mas Laban, itu muncul daripada penulis perjanjian baru. Tapi di perjanjian utama Yudaisme, yaitu Tanah, Taurat, Nevi'im, Ketubim, tidak ada istilah anak. Istilah anak itu nongol setelah berbahasa Yunani, Mas Laban. Ya, karena yang tertulis di Injil, orang Farisi, ahli-ahli agama sangat marah ketika Yesus membuat pernyataan seperti ini. Bapak, anak Allah, dia anak Allah. Orang Farisi sangat marah. Itu poin Iya, Pak. utama. Gini, Pak. Paling Pak marah Laban. orang Farisi. Pak Laban gini, Pak Laban. Terkait dengan anak Allah. Di dalam sebelum adanya perjanjian baru menyatakan adanya anak Allah, di dalam perjanjian lama sudah ada nama anak Allah, apa namanya tulisan menyatakan anak Allah. Di mana itu? Di dalam Ayub 1 ayat 6. Pada saat itu datanglah anak-anak Allah. Nah, berarti anak Allah itu banyak, bukan Yesus saja. Iya, betul Pak, betul. Betul, setuju. Nah, bukan hanya Yesus dan Iya, orang Yahudi pada saat itu disebut juga anak Allah, anak sulung Allah. Sulung beda lagi Pak. Waduh, kita terkaitnya dengan anak Allah. Kita enggak kalau sulung anak-anak atau banyak, tunggalnya, oke. Pak. Kalau sulung beda lagi. Wah, Debat di sini masalah anak gini aja. Ngapa? Kalau boleh memakai istilah anak tapi terjemahkan bukan anak biologis, artinya hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, oke? Supaya nggak ada Iya. perdebatan. Udah cukup, nggak usah diperdebatkan masalah anak. Mas Labang udah paham, bukan anak biologis, bukan anak angkat, tapi hamba Allah yang paling dekat dengan Tuhannya, oke? Ya. Oke? Dan anak Allah itu ternyata banyak karena ada anak-anak Allah. Ada Ya. anak-anak Allah. Artinya hamba-hamba Allah gitu, hamba Ya, Allah gitu ya. Mau dibuat. Oke, maju. Bukan lagi anak hamba, udah cukup. Terusin Pak Hasan. Pertanyaannya, siapakah nabi sebelumnya yang pernah menyatakan diri anak Allah? Nabi Musa juga bisa disebut gitu, Pak Laban. Enggak, pernyataan dari dia lah, pernyataan dari dirinya sendiri. Begini ya Mas Laban ya, setiap para nabi itu berbeda caranya sesuai dengan kaumnya. Ya. Jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihissalam itu jauh sekali jaraknya. Jadi pergeseran budaya liturgi orang di situ. Karena di zaman Yesua Amasya sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran Romawi. Karena waktu Yesua Amasya hidup, negaranya dijajah oleh Romawi, jadi terkontaminasi ajaran-ajaran pagan Romawi. Jadi di sanalah muncul pendekatan antara Tuhan dan hambanya disebut adalah anak Tuhan gitu.
Nah, perlu dipahami juga secara bijak di sini Mas Laban supaya kita nggak keliru jauh gitu loh. Iya, bukan Oke? hanya budaya Roma, Helenisme Nah, juga pernah. nah itu dia. Ya, Iya. Ini loh Pak Laban, anak Allah itu terkait orang yang mana di situ apa ya? Bahwasanya mereka adalah hamba Tuhan yang ya mengikuti betul. ajaran Tuhan, Oke, ajaran yang diberikannya. Itu yang dimaksud dengan terkait anak Allah. oke, ya. Yang saya tanya adalah, siapakah orang yang pernah menyatakan diri anak Allah? Waduh. Mengapa Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah? Karena dia berasal dari Allah, bukan yang dia menyatakan sebagai anak biologis dari Allah itu, bukan. Iya, Atau iya. anak yang berasal dari Allah, anak yang secara lahiriah dari Allah, bukan, Pak. Iya kan, anak Allah ini kan tadi kan disebut banyak karena ada penyebutan anak-anak Allah. Nah, sementara pernyataan yang tertulis, siapa yang pernah menyebut dirinya atau mengumumkan atau memproklamasikan dirinya anak Allah, baru hanya Yesus. Enggak, sekarang saya tanya Bapak. Bapak pernah nggak menyatakan diri sebagai anak Tuhan? Belum pernah. Belum pernah. Belum. Udah cukup gini. Kalau oke lah ikuti aja lah Ban, biar nggak debat. Kalau hanya Yesua Amasia anak Allah nggak apa-apa. Yang jelas Yesua Amasia itu bukan anak biologis tapi hamba Allah. Setuju ya Pak Laban? Setuju. Oke, udah setuju udah. Gak usah diperdebatkan. Jadi Yesus ini hamba, bukan Tuhan dia. Hamba lu. Ya udah, lanjut. Nggak usah diperdebatkan situ. Udah setuju kok Mas Laban bahwa Yesus itu hamba Allah, bukan Tuhan dia. Bukan Allah itu sendiri. Sebagaimana penjelasan yang lain-lain Simikana, yang lain-lain, Yesus itu Allah itu sendiri. Gitu ya. Jadi Yesus itu bukan Allah tapi Yesus hamba Allah, utusan Allah. Betul? Ya, seperti Betul itu. Mas Laban? Ya, seperti itu. Oke, setuju. Lanjut Pak Hasan. Ya udah, apa yang Bapak mau sampaikan lagi tadi Pak? Nah, pertanyaannya kan anak Allah. Anak Allah. Itu. Siapa Bertanya yang dijawab pernah aja. menyatakan bahwa dirinya anak Allah selain Yesus? Siapa yang pernah? Aduh. Kan tadi udah diputuskan, oke lah. Kita nggak usah debat untuk sementara ini. Hanya Yesua Amasia anak Allah. Tapi intinya di situ bukan anak biologis. Yesus bukan Allah itu sendiri. Kesimpulannya Yesua Amasia adalah hamba Allah. Orang yang paling dekat di zaman itu dengan Allah. Betul? Ya betul. Itu Oh, betul. Udah selesai. Nggak, jangan ditanyain lagi. Tinggal maju ke depan. Iya. Itu Pak Hasan. Enggak usah lagi ke situ, Pak. Jangan bertanya kepada kami siapa selain Yesus. Gitu loh, Pak. Maksud saya mengajukan pertanyaan seperti itu. Artinya, kalau ada orang, ini orang saya sebut saja orang yang pertama sekali ya mengaku bersaksi bahwa dialah anak Allah, bahwa kepada dialah kita belajar. Aduh, Pak, gini Pak ya. Terkait menyatakan bahwasannya anak Allah, orang Kristen juga pernah menyatakan dirinya kami anak Allah, Pak. Ya, Jadi anak Allah itu bukan secara biologis. Maksudnya dan tujuan yang dinyatakan sebagai anak Allah adalah hamba Allah. iya gak masalah, Pak, gak masalah itu. Ya, anak Allah, hamba Allah, kayak apa kayak. Bagi saya gak masalah. Yang saya katakan, yang saya tanyakan, siapa yang pertama kali menyatakan diri anak Allah, maka kepada dialah kita belajar. Nah, orang-orang yang belajar kepada dia nanti akan banyak. Makanya ada anak-anak Allah. Makanya ada orang mengaku saya anak Allah. Ya nggak masalah karena dia sudah belajar dengan yang pertama kali mengaku bersaksi bahwa dia anak Allah. Dia sudah belajar ke sana. Maka dia anak Allah juga. Coba pahami lagi Bang Hendi, kayaknya kurang paham nampaknya. Ya udah kan sudah saya putuskan, nggak usahlah kita kasih Ayub 1 juga, Mazmur juga ada di sana istilah itu, tapi nggak apa-apa. Yang jelas kalau kita bimbing aja Mas Laban, ikuti aja biar nggak debat kusir bahwa Yesua Mesia
kalau dianggap sebagai anak Allah, tapi bukan anak biologis, bukan anak adopsi, tapi dia hamba yang paling dekat dengan Tuhannya. Sudah toh. Makasih ya. Artinya Yesus Masya ini hamba, dia utusan Tuhan. Utusan Tuhan yang memang itu paling dekat dengan Tuhannya. Karena dia dipercaya, diberi ilmu, diberi firman, diberi wahyu untuk menyampaikan kepada kaumnya. Makanya disebut istilah anak Allah. Kan begitu Mas Labannya. Oke. Berdekat istilahnya. Dia terdekat, dia memang Nabi itu paling dekat dengan Tuhannya. Dia dipercaya. Oke. Oke Mas Laban, setuju sampai sini? Saya ganti pertanyaannya. Siapakah Nabi yang pernah mengumumkan bahwa dirinya utusan Allah dan benar-benar mengenal Allah? Banyak, semua Nabi begitu. Kalau di salah satu, Semua Nabi Musa alaihissalam itu adalah utusan Tuhan. iya. Kan gini, secara umumnya aja ya. Ada berapa sih kitab yang diturunkan ke muka bumi ini kepada para nabi? Nabi Daud dengan Sabur atau Mazmur, dekat. Nabi Daud itu sama Allah, diberi wahyu dia. Nabi Musa alaihissalam dengan Taurat, Nabi Isa alaihissalam dengan Injil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Ya semua para nabi ini dipercaya, diberi wahyu sama Sang Pencipta. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Ya sesuai keterbatasan kaumnya pada waktu itu. Jadi liturgi, istilah-istilah memang bisa berubah dari zaman Nabi ke Nabi yang lain. Tapi yang paling tidak pernah berubah adalah menyembah satu-satunya Tuhan yang benar. Ulangan 4 itu kagak pernah tereliminasi oleh para nabi. Itu intinya dulu Mas Laban. Enggak usah ke cabang-cabangnya dulu, nanti pusing. Setuju sampai sini Mas Laban? Ya, maksud saya ini kan tadi kan sudah saya katakan orang lebih gampang itu membedah yang maha kuasa daripada mengenal dirinya sendiri. Nah, mengenal diri sendiri kan makanya saya tarik kepada pengenalan. Siapa yang paling mengenal? Semua para nabi paling mengenal Tuhannya. Nah, jadi Dan nabi itu mengajarkan kepada kaumnya, biar kaumnya juga paham. ya itu masih klaim ya, klaim kita. Enggak kan anggap gini Nabi. Mas Laban, Yesus Masya waktu hidup itu dia utusan Tuhan, menerima firman, gitu. Firman ini di zaman Yesus Masya disebut Injil, gitu. Injil itu, bahasa Injil itu adanya di Al-Quran. Kalau di Yunaninya Evangelion, gitu ya, berita baik. Oke. Apa yang disampaikan Yesus bukan diskresi dari dalam dirinya sendiri. Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku." Jadi apa yang diterima disampaikan. Jadi dia wakil Tuhan di muka bumi. Inti ajarannya itu tadi, dia teriak, selalu berdakwah, "Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad." Itu selalu disampaikan berkali-kali Yesus Masya waktu hidup. Kenapa di zaman itu banyak orang menyembah Tuhan yang salah? Gitu loh. Nah kalau saudara saya Kristen ini paham ini, tidak ada yang menuhankan Yesus. Termasuk Pak Laban hari ini kan sudah teredukasi tidak menuangkan Yesus itu lagi. Bukan hari ini, udah lama saya seperti itu. Oh sudah lama, Masya Allah. Sudah lama ternyata. Sudah lama. Sudah lama tidak menuangkan Yesus. Jadi Mas Laban ini Kristen tidak menuangkan Yesus. Dia benar-benar menuangkan Tuhannya Yesus. Gitu. Zaman debat di typing di blog, di Facebook, saya sudah seperti ini. Jadi tinggal dipoles-poles saja Mas Laban. Udah lama banget itu loh. Zaman debat pakai typing di blog, di Facebook, typing gitu. Saya sudah seperti ini berpendapat. Terus kalau begitu Mas Laban, nanti Anda diomelin Kristen lain loh kalau Anda ditanya, kenapa nggak menuhankan Yesus, kamu Kristen? Kira-kira bagaimana? Gak apa-apa sih, dialog saya. Dialog aja ya. Iya apa? Anak tak nak main sana. Artinya orang yang menuhankan Yesus itu menurut Mas Laban itu keliru ya. Enggak, bukan.
saya pun Main dengan sana. keadaan saya seperti ini bukan langsung Gelap, Bapak. kamu keliru seperti itu. Maksudnya secara pengajarannya Yesus dia keliru, tapi kita nggak boleh menghakimi mereka secara lantang, gitu ya. Ya, perlu metode-metode cara-cara menyampaikannya agak tidak tersinggung. Kan itu ya Mas Laban ya. Karena belum tentu ya pikiran yang disampaikan ya belum tentu ya mungkin cara penyampaiannya ya belum tentu Ya, benar. disampaikan tadi kan Anda sudah meredam kebencian di dalam diri Anda. Anda membenci kebencian itu, akhirnya Anda tidak Main membenci situ orang. bawah, main bawah. Menyampaikannya secara baik-baik, kan begitu. Ya ya. Ini ini. Pak Laban ini udah normal loh. Ternyata selama ini kita salah sangka loh. Masya Allah. Kalau boleh berbagi pengalaman ya, di zaman-zaman dulu diskusi ini ada Pak Bipang mungkin bisa mengikuti kita dulu ya. Mulai di zaman WA itu banyak sekali penghujat, ada namanya swasta, ada namanya demian. Buset. Setelah saya edukasi, dia menjadi murid saya. Tetap kau menuhankan Yesus, mari kita diskusi baik-baik. Jangan ada hujat-hujatan. Alhamdulillah baik itu. Ada Pak Lamsen, ada Pak Martin Ale, rata-rata gitu loh. Setelah saya edukasi, ngapain sih gitu loh. Alhamdulillah mereka baik-baik semua. Banyak juga yang mualaf loh Pak Laban, serius gitu. Ada Ibu Indri, wah cerainya nggak ketulungan begitu. Ada banyak lah begitu. Alhamdulillah login ya, bersyahadat mereka. Ya, kadang-kadang memang dinamika diskusi, kadang tensinya naik, manusiawi itu Pak Laban ya. Kalau tensi lagi naik, ya usahakan kompres aja es batu kepala kita biar adem-adem dikit. Itu ya Pak Laban ya. Kalau saya Bang Andi ya yang malap-malap itu saya dukung. Ah. Terus Kalau kalau dua malam terakhir kan saya kan masuk ada Bang Juma situ kan ya, apa syahadat saya ikuti ya. terus menurut Anda kalau ada yang mualaf itu Anda respon gitu. Kalau ada yang mualaf saya ketemu saya akan tarik menjadi sufi. Begitu saya. Nggak ada Kalau niat ada untuk yang mualaf nggak ada niat saya, Mas. saya akan tarik dia menjadi sufi. Tang apa ini? Nggak ada niat Mas Laban. Ya nggak ada. Karena menurut saya Islam itu Naik semakin naik dia akan menjadi sufi. naik. Nonton Sufi dulu itu yuk. dekat sekali dengan yang saya pahami. Pat. Naiklah sini main dalam. Tasawuf nih kayaknya nih. Iya. Udah makrifat nih. Ya, Tabrak nih. marifat ini banget. Jadi untuk apa saya menjadi? Silakan Pak Mas Bipang maju dulu nih. Ini ahlinya nih Mas Bipang nih. Artinya untuk Silakan, apa Pak. saya login jika akhirnya saya akan kembali lagi kepada apa yang saya pahami saat ini. Itu. Pengantarnya gini ya. Ngapa sih, Jen? Ilmu sufi itu tidak perlu dipamer di area publik. Itu sangat berat untuk melakukannya. Pertama Mas Laban, itu harus kuat pondasinya dulu. Kalau pondasinya nggak kuat, mempelajari itu bisa musyrik, Ya betul. bisa berdosa besar begitu. Tingkatannya itu syariat, hakikat, marifat dan tarekat gitu kan. Nah, jadi tingkatan seperti itu. Gitu. Jadi Syariat, hakikat, tarekat, marifat. Nah, jadi ini tingkat bisa langsung kita syariat kita lemah, basic kita lemah, langsung kita naik ke atas itu nggak bisa. Syariat dulu diperbaikin, setelah itu hakikat, baru ada jalannya tarekat, baru makrifat, ya kan? Kalau dalam istilah saya gunung apa siapa namanya yang di itu Siti Jenar itu kan Ya. di level di syariatnya lemah langsung ke makrifat itu susah bang. amsyong jadinya itu amsyong. Iya benar, makanya syariat dulu dimenarin baru masuk ke hakikat. Seperti juga Islam, iman, Islam, ihsan itu tingkatannya ada step-stepnya gitu kan. Kayak orang sekolah naik kelas 1 SD dari TK, SD, SMP, SMA, baru perguruan tinggi. Nah begitu ceritanya bang. Betul, kagak boleh tamat SD langsung ujian skripsi, mabok dia itu. Jadi kalau boleh tahu ya, bapak di sini udah level mana ini sekarang?
Kita ini masih syariat bang, kita ini masih belajar bang. Kita masih belajar semua di sini Mas Laban. Gitu Jadi loh. di komal-komal seperti ini kan, mungkin ya, mungkin dia udah sufi lah atau marifat. Kalau dia naik itu, dia nggak mau itu debat-debat. Kalau dia debat terus dia pergi, baik dia. Itu yang saya lihat. Nah, betul Orang dia. udah ke area situ Mas Laban itu dia tidak pamer badan, dia tidak Iya, pamer iya, ilmu, cukup dirinya sendiri. Itu nggak bisa dipamer. Iya, Itu iya. berat adanya. Kenapa? Orang kalau udah di jalan itu Mas Laban dia harus kaya raya. Kenapa? Dia tidak kerja lagi. Nah, bagaimana menghidupi anak istrinya? Dia harus punya tabungan banyak. Iya, iya. Karena dia hidupnya khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi duniawinya sudah untuk kerja apa segala macam itu hilang. Apakah kita sanggup? Nah, bisa kita dicariin oleh anak istri kalau hanya untuk ibadah semata tiap hari, nggak kerja. Nah, itu adakan keseimbangan. Itu masalah Bang. Jadi nggak boleh ke sana dulu. Kalau sebelum Anda kaya raya dulu deh. Minimal lu punya duit tabungan 1 triliun. Jadi Nah, kapan pakailah, Bapak- kasihlah keluargamu nih lu. Ini 1 triliun. Anak istri pakai, kelola dengan baik. Ayah atau bapak ingin beribadah saja. Itu. Nah, kalau nggak ada duit, lu ibadah aja. Terus beras nggak ada di dapur, nggak ngebul tuh dapur gimana? Mau ngapain? Nah, mau ngapain? Mungkin kayak ini bapak-bapak ini semua bisa ke level itu nantinya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Semua orang ingin menuju ke sana, Mas Laban. Insya Allah. Gitu ya. Nah, itu tadi sih menurut kata Pak Oreo ini, ya, jangan terlalu jauh dulu deh. Dari SD itu ya kan bertahap. Jangan lari SD, udah tamat SD tiba-tiba pulang ke rumah, nggak usah kuliah deh, belajar sendiri tetap langsung ada ujian skripsi. Giliran ditanya dosen penguji di area publik kelabakan kayak Laban. Sorry, kan gitu. Harus bertahap. Itu ya Mas Laban ya. Pelajari dulu apa itu standar, apa siapa sih Tuhan itu? Sang pencipta ini tuh. Terus siapa sih utusannya? Oh ini tuh. Apa sih aturannya? Oh aturannya itu ada hukum-hukumnya. Standar aja dulu. Nah, dipelajari sedikit demi sedikit. Nah, disitulah ilmu itu masuk. Semakin bertakwa kita, semakin ilmu itu masuk. Jadi itu nggak usah dicari. Yang penting ada kemauan dalam hati, dia datang sendiri Mas Laban. Tapi butuh proses begitu. Nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Oke? Nah, kalau boleh tanya nih Mas Laban ini pada posisi di mana nih sekarang? Maksudnya posisi Alam taro anna Posisi di mana, di jurang apa di enggak lah, jangan ke jurang lah. Mari saya tarik Mas Laban. posisinya tetap dalam perjalanan. Ya, saya tarik Mas Laban jangan ke jurang dulu. Turunkan tensi dulu. Mari belajar yang basic dulu. Basic aja dulu. Kalau basic kita penyampaiannya baik, saya rasa orang memaklumi. Dan disitulah kita sharing terus sharing. Berguru kepada atau bersanad guru kita itu. Jangan kita menjadi guru kita diri kita sendiri tanpa ada polanya. Nggak bagus juga. Pasti melenceng. Bang Adi, sorry Bang Handi, aku Iya, mau nanya dulu. Ini Pak Laban, tadi Pak Laban menyatakan bahwasanya Pak Laban sering melihat orang-orang mualaf di komalnya Bang Juma. Nah, saya mau tanya nih, kita harus sepakat dulu, baik Kristen maupun Islam itu sudah menemukan namanya kepercayaan. Nah, ketika orang mualaf itu apa yang mereka temukan lagi? Orang tahu apa yang dicari. Enggak, apa yang mereka temukan sehingga mereka mualaf. Saya ingin tahu dulu saya ingin tahu dulu dari menurut pendapat Pak Laban.
Oh, penyebabnya adalah Enggak. Apa yang mereka temukan? Apa yang mereka temukan? Kalau mengenai kepercayaan Kristen dan Islam sama-sama sudah memiliki namanya yang namanya menemukan kepercayaan. Nah, ketika orang mualaf itu apa lagi yang mereka temukan? Coba saya tanya. oh, saya kurang tahu apa yang mereka temukan. Nggak tahu saya. Ada. Sini ini begini yang tadi kalau itu. Menambahkan bang, menambahkan bang. Bang Andi nambahin dikit. Jadi biar ini sedikit biar apa ya, biar Bang Laban tahu gitu ya bahwasannya syariat, kemudian hakikat ya, kemudian apa makrifat itu adalah konsep Islam gitu kan. Jadi 3 prinsip dalam beragama Islam itu yang pokok itu Islam, iman dan ihsan. Kemudian menurut hadis sahih riwayah Muslim dari Umar bin Khattab ini pernah mengatakan, hai Muhammad, beritahukanlah kepadaku apa itu Islam. Rasulullah SAW berkata, Islam adalah Anda bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tegakkan sholat, bayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan laksanakan haji jika Anda mampu berjalan ke sana. Kemudian dia bertanya membenarkan, beritahukan kepadaku apa itu iman. Rasulullah menjawab, Anda percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan Anda beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Ia menjawab, Anda benar. Ia berkata lagi, beritahu aku apa itu ihsan. Rasulullah berkata, Anda sembah Allah seolah-olah melihatnya, dan jika Anda tidak dapat melihatnya, maka ia pasti melihatmu. Ini dalam Fathul Bari Ibnu Hajar ya, halaman 125 jilid 1. Kemudian mengatakan, Sayyid Bakri juga, Bang Luban mengatakan, Islam yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah syariat. Iman adalah hakikat, dan ihsan itu berupa makrifat. Nah, ya kan? Ketiganya itu jenjang pada dasarnya pengenjawatan dari makna takwa. Nah, jadi itu bang, untuk mengamalkan butuh tarikat dari seorang pembimbing atau mursyid agar tidak terjadi bang lemban itu ketimpangan antara satu sama lain. Nah, artinya ketiga elemen syariat, tarikat, hakikat yang mencapai ma'rifat sebagai pengetahuan, seperti halnya syariat tanpa hakikat adalah kosong. Hakikat tanpa syariat adalah batal serta tak berdasar. Jadi syariat itu perahunya, ya. Kemudian tarikat itu adalah nahkodanya, makrifat itu adalah tujuan akhirnya. Nah itu sebagai edukasi, Bang Ruman. Jadi kita nggak bisa langsung ke makrifat kalau syariat kita nggak kuat. Kemudian tidak bisa langsung ke syariat kalau hakikat kita ke makrifat kalau hakikat kita belum kuat. Jadi itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi itu Bang Laban sebagai tambahan edukasi, Bang Handi dan Bang Hasan, silakan. Terima kasih. Iya. Nah itu kalau mengenai syariat ya dalam Islam gitu, sebagaimana yang tadi saya nyatakan Pak Laban. Yesus pernah menyatakan, bangunlah pondasimu barulah atapmu. Jangan atap baru pondasi. Ketika atap didirikan sebelum pondasi maka hancur. Itu kata Yesus. Nah begitu juga lah bentuk iman tadi. Dalam syariat, dalam Islam ada syariat, hakikat, tarikat dan makrifat. Syariat itu sebagai pondasi, sebagai dasar. Sebagaimana Yesus juga mengatakan, bangunlah pondasimu, jangan atapmu dulu. Nah di situ. Makanya gini, makanya saya tadi mau nanya nih, ketika Kristen kita menyatakan Kristen dan Islam itu mempunyai namanya kepercayaan masing-masing. Nah, ketika Bang Laban sering melihat di Komal Bang Juma orang syahadat dan mereka selalu bersyahadat itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah dasarnya sebagai seorang mualaf. Nah, apa yang mereka temukan dalam mengucapkan kalimat syahadat itu? Star rukun Islam pertama itu baru persaksian. Masih ada selanjutnya ke bawah. Ada 5 kan gitu ya. Makanya jangan marifat dulu, syariat dulu, kan baru tingkatannya. Enggak, itu makanya terkait yang saya nyatakan tadi Pak Laban, apa yang mereka temukan sebagai seorang mu'alaf dengan mengucapkan kalimat syahadat, apa yang mereka temukan sehingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Kemarin hujan. Jadi macam mana? Nggak tahu. Nggak tahu saya. Gini Pak Laban gini, ketika orang mualaf menyatakan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, terkait mengenai Kristen dan Islam, Kristen memiliki namanya kepercayaan, Islam juga memiliki kepercayaan yang didasari dengan dua kalimat syahadat. Nah, apa yang mereka temukan ketika mereka mualaf dengan mengucapkan kalimat syahadat? Satu aja, saya mau nanya nih. Pak Laban nggak bisa jawab, dia kan bukan mualaf. Nanti kita tanya sama Enggak, maksudnya mualafnya. dia kan sering menengok orang mualaf Pak, Bang Andi maksudnya. Dia nggak bisa rasakan itu. Ini yang dia rasakan Ya sekarang ini. mudah-mudahan Pak Laban ya. Amin amin. Yang Pak Laban rasakan sekarang selama ini adalah syariat dari Yesua Mesias. Dia masih dibatasi itu di Yohanes 17:3. Kalau diarabkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua Mesias Rasulullah. Pak Laban baru di situ, Mang Hasan. Betul ya Pak Laban? Nggak seperti itu juga. Iya, baru di situ Pak Labannya. Gitu loh. Mudah-mudahan Pak Laban bisa memahami apa definisinya, mengapa tujuan orang sehingga mualaf dengan mengucapkan dua kalimat syahadat itu aja. Mudah-mudahan Pak Laban bisa termasuk sebagai orang mualaf nantinya. Amin. Itu nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi rukunnya, jadi setelah itu Pak Laban ya. Siapa tahu kan Pak Laban ya. Iya siapa tahu. Jadi gini, jadi kalau Pak Laban masih fokus Yohanes 17:3, nah tentu juga Pak Laban harus cari tahu. Setelah saya persaksian Yesus itu utusan Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Ya pelajari dulu ajaran Yesus Mesias di situ. Ya, hindari dulu makan babi dulu. Terus hindari minuman mabok-mabokan, jangan bersinah, jangan berjudi dulu dan seterusnya begitu. Nah, Bang bagaimana Andi, cara? izin pamit dulu Bang Andi. Iya Bang. Itu ada Kak Rudin Akademi Kristologi mau naik gantiin aku Bang. Bang Dalbo. Ya, silakan naikkan Mas Farudin. Nah, Mas Farudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Mas Farudin di bawah ya? Ada. Jadi dinaikkan Bang Dalbo. Dinaikkan beliau itu. Itu guru saya itu. Guru data saya itu. Masya Allah. Monitor kah? Monitor tidak? Mas Dalbo. Waduh, Bang Dalbo kemana ini ditinggal kita nih? Beliau ini. Jadi kalau ditinggal kasih ini dong. Kasih satu moderator. Jangan ke saya nggak ngerti. Ya gitu ya Mas Laban, kembali ke topik bahwa kalau hanya sebatas itu Anda nanti nggak bisa bagaimana cara beribadah. SOP-nya belum ada. Yang penting kalau login sampai Yohanes 17:3 terakhir ini gini Bang Laban ya. Satu, ya Anda sudah bertauhid sekarang. Satu, jangan makan dilarang makan babi, dilarang berzina, mencuri apa segala macam. Tinggal kalau ingin ya beribadah ada SOP-nya. Harus ada yang meneruskan sesudah Yesus Mesias, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di hukum Islamnya itu ada 5. Anda baru pertama dihukumnya Nabi Isa alaihissalam. Harus login lagi Mas Laban. Hidup ini sekali doang loh ya. Jangan kita mencari sesuatu sesuai pemikiran kita, pasti rapuh. Saya sambut dulu guru saya nih. Assalamualaikum Mas Farudin. Waalaikumsalam. Dan saya bukan guru ya, hanya orang biasa. Assalamualaikum Bang Fahrudin. Waalaikumsalam. Lanjut teman-teman. Ini loh Bang Farudin, gimana ini menjelaskan ini Mas Laban ini? Dia udah login gitu loh ya, tidak menuhankan Yesus. Dia menuhankan sebagaimana yang kita sembah juga. Cuman syariatnya sampai Yesus, maksudnya bagaimana selanjutnya? Gitu loh Mas Farudin. Silakan. Berarti itu masalah liturgi ya. Ya. Liturgi dalam konteks kekristenan. Di mana liturgi sendiri itu tata cara ibadah yang ada di dalam internal Kristen. Yang menjadi posisi poin Anda itu sebenarnya harus mencari tahu Pak Laban, bagi saya ya, harus mencari tahu sejauh mana keabsahan liturgi yang dilakukan oleh internal Anda, apapun denominasinya, dasarnya dari mana, itu yang perlu diperhatikan.
Karena ketika Anda telah meyakini beliau sebagai utusan, tentu saja kan cara ibadahnya harus seperti apa. Jangan sampai satu sisi kita tidak mentuhankan, tapi satu sisi kita menyalahi aturan. Itu yang dikhawatirkan. Pelajari dulu saran saya tentang masa liturgi. Karena apa? Karena yang dikhawatirkan itu bahwa liturgi yang apa siapapun orangnya dan denominasinya apapun itu tercampur dari adanya pemahaman Romawi Yunani hingga pada akhirnya dikembangkan oleh pihak internal Anda. Itu yang dikhawatirkan hingga pada akhirnya diklaim bahwa kami memiliki dasar, yaitu dalam Bible. Contoh, pihak ortodok, kita kontekskan ortodok timur ya, itu pada abad